sebagaimana Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah dikitabkan kepada kalian, telah diwajibkan kepada kalian syiyam saum, seperti juga diwajibkan kepada umat sebelum kamu kalian. Tujuannya adalah jadi posisi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa, orang yang khairul ummah, orang yang baik banget. Itulah orang mulia. Jadi kita diarahkan untuk menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang khairul ummah. Pada satu kegiatan training yang disyariatkan selama 1 bulan. Jadi masuk dalam Ramadan ini otomatis sejumlah manusia yang muslim dia terkena kewajiban saum atau puasa, ya, dan mestinya otomatis juga dia menjadi orang-orang mulia. Kan itu intinya. Kita ini diajak oleh Allah untuk menjadi orang-orang terbaik gitu. Jadi ini rumusnya gitu. Allah ya membangun sebuah sistematika yang sudah berlaku dan dilakukan untuk seluruh manusia dengan syarat satu dia muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu. Kalau tidak mampu tidak bisa. Tidak balik juga belum wajib. Tidak berakal udah itu mah. Belum balik siapa? Dan kita tahu ciri-cirinya semuanya. Nah, orang-orang seperti itu ya masuk ke Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir. Nanti di hari terakhir itu sudah kelihatan ya, antara Ramadan ke Ramadan, antara Jumat ke Jumat, antara sholat ke sholat, itu tidak ada lagi dosa yang dilakukan, tidak lagi perbuatan tercela, tidak lagi perbuatan yang tidak produktif, ya, tidak lagi perbuatan yang tidak bernilai ekonomis. Nah, itu orang-orang yang takwa. Jadi yang kita cari apa gitu? Pahala pasti gitu. In ajriya illa ala rabbil alamin. Tidak usah diminta. Pahala kepada Allah ini, Allah mudah-mudahan kau turunkan pahala kepada manusia. Kata manusia otomatis dari Allah itu akan mendapatkan pahala. Mau apa? Kan di dunia, ya, kemudahan hidup, kedudukan yang mulia di dalam pandangan manusia, juga nanti di pandangan Allah itu sudah pasti. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ya,
internalisasi nilai-nilai Ramadan ini ke dalam diri shaim. Dan orang-orang yang saum itu ya, dengan mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan dalam tahunnya, maka dipastikan akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terbaik. Jadi gimana ini? Ya? Rumusnya seperti itu. Kalau kita beres puasa tidak ada ciri-ciri takwa, ciri-ciri orang mulia, ciri-ciri orang hebat, itu tadi Pak Yandi itu kayaknya. Ya, nah itu kan berarti tidak ada perubahan. Ini apa salah rumus, apa salah gimana gitu kan? Salah rumus. Rumusnya itu puasa sebulan. Nah rumus ini mungkin diaplikasikan oleh kita ini salah. Rumusnya sudah benar. Jadi salah diaplikasi. Nah seorang tukang jahit misalnya menjahit pakaian kan sudah ada pola, mengikuti pola membuat pakaian itu maka akan jadi seperti pola yang dirancang, didesain. Jadi Allah Al-Maqadir, Allah Maha Desainer, bahwa orang itu akan seperti ini. Dan mekanismenya itu yang paling lengkap adalah di bulan Ramadan ini. Sebab di bulan Ramadan itu seluruh rangkaian umat Islam ya membentuk umat Islam menjadi manusia yang paripurna adalah di bulan Ramadan. Syahadat, sholat memang ya, saum benar, zakat di situ juga ya. Kan banyak orang yang kemudian ya, dagangnya mulai kapan, jangan dapat di bulan Ramadan. Padahal zakat itu hitungannya adalah di mana dia mulai, kapan dia mulai, maka ketemu 1 tahun, disitulah dia harus keluarkan lagi zakatnya. Ini sekarang dimasukkan semuanya di bulan Ramadan. Sebab memang dilipat gandakannya mahal. Jadi Bapak dan saudara sekalian, jadi Allah memang sudah merancang ini, rancang Allah itu pasti ya 4 kali 4 pasti 16. 4 tidak sempat masih malas. Ya, 1 tambah 1 2. Tapi dalam Ramadan ini 1 tambah 1 bisa jadi 12. Angka berarti 10. Itu dalam sosiologi seperti itu. Di dalam matematika, dalam fisika seperti itu pasti. Quran ini rumus pasti bapak-bapak. Ya. Lain buang-buang, ya, bukan berandai-andai. Yang bahagia itu pasti didapat bagi orang yang melakukan sesuatu yang baik. Ya. Jujur, ketenangan itu pasti akan kita raih kalau kita jujur, aman. Jadi saum ini pasti melahirkan takwa. Sementara takwa itu indikasinya apa? Jujur, disiplin, cerdas, cepat, cekatan. Jadi seluruh sifat-sifat kebaikan itu ada dalam orang-orang yang bertakwa. Nah di bulan Ramadan itu kita masuk pada satu arena yang kita melakukan seluruh kegiatan-kegiatan, ada mekanisme, ada sistem yang sudah dibuat. Tapi syaratnya adalah iman. Persyaratannya itu ada satu, yaitu iman. Sebab kalau tidak iman, ya dibibita kita. Ya, anak-anak biar mandi, biar segar, biasa. Tapi jangan iman, jangan di otak nak. Kalau nyumput kita mandi, ya kan begitu.
gosok pipi, sapu-sapu. Kenapa dia? Ya belum ada iman, belum ada kesadaran, dan belum ada pengetahuan. Ya. Kalau kita, aduh, ya, kayak kapal hidup aja nih. Dilihat tuh wajah, lihat saja. Apakah sisiran rambutnya, apakah kemudian bau gosok pipi, masih bau terus, semprot. Begitu. Kita yakin bahwa ya, tujuan itu akan kita raih kalau itu kita persiapkan dengan sebaik-baik. Nah, iman ini ya yang mengantarkan orang untuk melakukan seluruh mekanisme dalam bulan Ramadan ini. Syaratnya adalah iman. Ya, puasa akan melahirkan orang yang puasa akan dimudahkan rezeki, puasa akan diterima doa, puasa akan diterima perbuatan dan amal soleh, dilipat gandakan. Itu semuanya pengaruh itu bukan iman. Pengaruh iman. Nah, iman ini didebuk oleh pengetahuannya, oleh pemahamannya. Yakin nggak, benar nggak? Gitu. Kalau tuh yakin benar. Berarti itu sesuatu seperti orang yang dimudahkan rezekinya, orang yang seperti apa orang yang kemudian dari kesulitannya dia akan ditolong, dibukakan pintu rezekinya, orangnya. Mana orang yang mulia? Kan itu gitu. Nah, jadi Bapak dan nah, informasi tentang kehebatan bulan Ramadan satu. Syahrul Ramadan tadi menjelaskan Al-Quran. Di bulan Ramadan itu turunnya Quran ini sebagai apa? Ya, hanya sebagai kekuatan magic atau kekuatan untuk mencari pahala, ya, atau kekuatan yang lain, ya, seperti juga mencari rezeki, orang suara yang bagus, ya kan, diundang untuk baca Quran, itu. Nah, seperti itu. Tapi kita harus bagus suara Quran, baca Quran itu. Zainul Quran aswat. Ya, Quran itu dihias dengan suara-suara yang bagus. Jadi kalau memang ada potensi, iya dia harus belajar gitu. Seni qiraat itu sebab indah bacaan Quran. Tapi tidak ada orientasi untuk saya sih cukup baik untuk mencari hidup. Nah, pasti yang kemudian harus anulir. Kenapa? Sebab Quran itu harus dipahami, dibuktikan ya, dalam pola kehidupan kita. Nah, bapak-bapak, ya, Quran ini diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Ulama berpendapat, sebagian ulama di situ lalai Quran. Ya, karena turunnya Quran itulah bulan Ramadan itu khairun min alfi syahri. Ya, malam yang lebih nilainya lebih baik daripada 1000 bulan itu karena turunnya Quran. Sehingga versi ulama ada dua. Satu, ya, bahwa Lailatul Qadar itu adalah tanggal 17 dan itu menjadi sejarah. Dulu itu sudah diturunkan oleh Allah, beres sekarang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati, beres sudah. Quran itu diturunkan dalam hitungan 23 tahun. Ya. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Yang 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Ya. Nah, seperti itu. Usia menjadi Nabi dari mulai 40 tahun sampai 63. Wafat akan selama itulah bulan itu. Ya. Dan tidak dilakukan sekaligus, tidak mujmalah, tidak totalitas. Ya, tapi kemudian ayat, kelima ayat, terus begitu. Nah, turunnya Al-Quran itu, ya,
Menurut para ulama, sebagian ulama adalah disitulah malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu, ya, itu sudah disediakan. Lalu bagaimana kita, ya kan, mencari makna Lailatul Qadar dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Apa itu? Turunnya Quran yang sudah turun dari Allah Lauh Mahfuz melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Proses itu yang harus kita adopsi. Bisakah Quran itu turun ke dalam diri kita masing-masing? Nah, inilah kita perlu belajar Quran. Walaupun ulama berpendapat juga Lailatul Qadar itu di malam-malam terakhir, ya, di 10 hari terakhir. Ada juga yang berpendapat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ada yang berpendapat pada tanggal 17 Ramadan. Nah, saya mengambil salah satu saja bisa. Ya. Sejarah bukan sudah turun. Buktinya ini banyak musab, ya kan? Ini sudah turun. Bukan kita mencari turunnya Quran, tapi Lailatul Qadar yang kita cari kan itu kan supaya jadi terinternalisasi dalam perilaku kita, menjadi akhlak kita. Nabi Muhammad pernah ditanya, Siti Aisyah pernah ditanya, "Wahai Aisyah, apa akhlakmu?" Karena khuluqul Quran adalah akhlak Nabi itu Quran. Ya, dan itu kemudian yang harus menjadi karakter kita juga. Akhlak-akhlak kita itu Quran semuanya. Bicaranya, ya, tulisannya, responnya, dan seterusnya harus Quran. Nah, kita mencari keteguhan hati Allah, berikan hidayah kepada para beliau, jadikan hati orang mulia di sisi-Mu. Itulah upaya yang harus kita lakukan terus-menerus dalam doa kita dan istighfar kita. Sebab memang rangkaian yang jarang terjadi dalam Ramadan ini, ya, setelah kita punya keimanan, maka satu, perbanyak istighfar, ya. Kedua, perbanyak salat. Ketiga, perbanyak baca Quran. Keempat, perbanyak sedekah. Kelima, maksimalkan ibadah. Tidak ada ruang sedikit pun untuk kita tidak pernah beribadah. Saat tidurnya pun orang mukmin itu adalah ibadah. Kan hadis tadi, "Waja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradha alaikum siyamah. Tuftahu abwabul jannah." Dibuka pintu surga. Ya. Surga mana? Surga yang mengarah kepada kebaikan dan ketenangan dan kesenangan dan kemudahan. Surga apa pintunya? Itu banyakin sholat, banyakin baca Quran. Hilangkan ghibah, hilangkan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, hilangkan kezaliman. Itu sama dengan membuka pintu surga. Ya, Allah sudah membukanya, tinggal kita mau masuk apa enggak? Mau. Ya. Ditanya mana kartunya? Kartu apa? Ya kartu bisa masuk surga. Nah, dilihat. Oh iya, bacaan ulangnya banyak. Kemudian sholatnya lengkap. Sholawatnya biasa. Ya. Sholawat kan hitungannya bukan hanya makan, ya. Mungkin sekelas orang-orang yang punya uang besar, ya, sholawatnya saya kalau itu di kampung saya, ya, bangun masjid itu satu truk bawa masjid itu luar biasa. Saya nyari orang yang jadi orang susah. Oh, dengan demikian mudahnya datang gitu. Candri batak, candri kepol, candri semen, itu enak kalau mau jualan dari sini. Ya. Jadi dibukakan pintu surga kita. Allah sudah membukakan.
Sesungguhnya ya bagi siapapun bukan dari tulang mata. Kemudian setan dikunci, ya pintu neraka dikunci. Siapa yang menguncinya? Allah sudah kunci, tapi kita, ya, kurang dibiarkan dibuka atau dikunci. Dengan apa kuncinya? Yaitu jangan sekali tadi kita berbuat yang maksiat, yang buruk, yang jelek, yang fitnah, yang gibah. Nah, itu kuncinya. Setan dikunci atau dihentikan atau tidak? Ya, masuk final saya diborgol setan. Setan diborgol memulaikan. Tapi kurang jadi alhamdulillah. Jadi yang aktif itu kita. Dengan apa? Dengan tadi bahwa banyak yang istighfar. Nanti tidak kurang dari 10 kali sholat malam. Nanti tidak kurang dari 11 rakaat. Tapi ayat pertama rakaat pertama 100 ayat, rakaat kedua 100 ayat, rakaat ketiga 100 ayat, gitu ya, sampai rakaat ya terakhir makanya banyak ya. Pas mau subuh datang ke imam, paruh yang pecah itu, sampai pecah kita kakinya itu ya. Perpecahan antara suku ya. Jadilah perpecahan antara sukunya berbeda. Tapi itu pernah terjadi, ya. Dan itu dilakukan Nabi dan para sahabat. Memang benar. Dan ternyata umat Islam pada masa itu diuji oleh Allah. Perang pada bulan puasa tanggal 17 Oktober. Termenjelang lapar, haus dan kalah komando. 1 banding berapa? Pertama 1 banding 3, kemudian 1 banding 10. Dan ya, banyak orang-orang yang mundur melihat musuh yang banyak, 1000 atau 3000. Seperti itu makanya matematis kami. Jadi kita mau dihadapkan dengan persoalan apa, kita harus menang. Kayak rumah tidak boleh kalah, bisnis di rumah tidak boleh rugi. Ya, kenapa? Sebab mesti begitu. Semakin kita perkuat tahu pokoknya para sahabat ini semakin hebat semakin gagah. Apa dengan membawa gerbong ini? Kita harus siap fight dengan siapapun. Tapi fighter kita bukan kemudian saling menunjuk dan saling. Jadi perjuangan ini yang sebenarnya harus memiliki satu kekuatan.